Relay set ketika di pas BIM ngelok itu banyak faktor Untuk lebih jelasnya nanti kita pahami dulu sistem kerjanya. Ini agak panjang ya silahkan buat kopi dulu. Jadi kita pahami dulu sinyalnya. Sinyalnya H4 itu ada yang standby negatif, high-nya negatif, low-nya positif. Nanti ada juga yang standby positif, nanti low-nya negatif, high-nya juga negatif. Jadi kebetulan kemarin Grand Max itu low-nya positif, high-nya negatif. Nanti kalau seperti Honda Brio itu low-nya negatif, high-nya negatif. Jadi relay setnya pun ada dua, ini yang pakai metrik dan ini yang non metrik. Jadi kita pahami semua biar nggak salah paham, karena relay set itu menyesuaikan kebutuhan. Jadi makanya saya nggak jual di toko online, hanya melayani pesanan karena ini agak ribetnya ini. Jadi kalau kemarin kan ada metriknya untuk blind fan. Jadi skemanya kan begini. Kemarin itu biletnya tidak pakai bilet, jadi tetap mempertahankan LED-nya, headlamp-nya diganti LED. Terus kita cuma ngambil sinyal high-nya. Untuk high metrik kan dia butuh standby positif. Ini kan main positif semua, ini channel 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan kalau pakai pas BIM, untuk pas BIM kan ini sinyal negatif. Sedangkan negatif itu harus standby, makanya untuk high-nya ditambah satu relay lagi. Nah, ini untuk merubah arah. Jadi dari high ini harus 86-nya 8. Ini untuk low-nya dari yang sudah dirubah tadi, ini jadi positif. Ini sudah menjadi positif, ini untuk metrik. Tapi kalau non metrik nggak perlu, nanti bisa langsung dibalik di sini untuk high-nya. Terus pertanyaannya, kenapa pas BIM-nya bisa ngelok atau dinyalakan nggak mau mati? Ini terjadi karena ini kan sinyalnya negatif yang berubah arah tadi. Terus ini yang standby positif. Ini positifnya bisa di jumper ke 30, ambil dari low, bisa dari aki atau dari aki. Ini di jumper. Yang standby 86-nya, 85-nya sebagai sinyal. Ini kan sinyal negatif, ngambil dari high sini, high negatif. Yang masalahnya itu ketika dia standby nyala, ini ada arus negatif sedikit. Ini ciri-cirinya, dia sebelum di pas BIM, sebelum dinyalakan tembaknya, dia nyala, indikatornya nyala tapi tidak terang. Ini kalau voltasenya masih di bawah 5, tidak bisa ngangkat solenoid ini, jadi aman, nyala redup pun nggak sampai solenoid nyala. Tapi ketika
di pasbim dia dapat full 12 volt, dia kan sudah sudah ngelok cetek. Untuk matikan itu harus dinolkan, ini negatifnya itu harus 0. Tapi kalau masih ada sedikit dia tidak mau turun, makanya itu ngelok. Kalau itu disebabkan dari hampat kontak, ini sudah saya kali dengan menambah dioda. Diodanya di sini, nanti di sinyalnya ini, tapi arahnya ke bawah, ke kontak, cincinnya ke kontak, karena dia kan kalau DC itu kan positif ke searah ke negatif, dengan arahnya dia positif, arahnya arus itu keluar, jadi cincinnya arah keluar. Nanti ini dapat sinyal high kontak dari hampat. Ini relay saya insya Allah sudah aman, tapi ternyata kemarin masih ngelok lagi. Itu ternyata dari lampunya dia kan diganti Jepang, itu yang ada PCB-nya seperti lampu PCE gitu kan, LED PCB. Ternyata yang sebelah kanan atau kemudi sopir itu ada kebocoran negatif. Terus untuk mengakalinya sama negatif dari lampu, ini kan dia langsung ke sini karena dia tidak pakai bilet. Tapi kalau pakai bilet nanti sudah otomatis yang ke bilet itu tak tambah dioda juga, sudah aman untuk negatifnya. Ini negatif, jadi arahnya ke sana. Itu ini dioda, kalau buatnya besar kasih 10 ampere kali 2. Tapi kalau untuk LED biasa 10 ampere sudah cukup karena negatif ini. Insya Allah ngelok sudah sembuh. Ini kalau rangkaian reset dari saya ini sudah saya lengkapi semua dengan dioda, disesuaikan dengan daya atau bebannya berapa ampere. Tapi berhubung ini nggak pakai bilet, jadi kan dia langsung ke sini. Saya cuma ngambil sinyalnya high-nya negatif ini buat nyalakan mini proji dan fog lamp. Ini nanti keluarnya ke mini proji. Ya di luar kendali saya. Untung ini masih dekat, sekitaran Tulungagung. Tapi kalau jauh saya pun memantaunya juga susah. Kalau ini sudah set relay bilet dari saya, ini sudah saya kasih, sudah pasti aman. Tapi beda lagi untuk yang non metrik, ini lebih simpel lagi. Ini nanti kalau non metrik lebih mudah, mungkin part 2 ya untuk non metrik. Kenapa bisa ngelok? Oke, part 2 kenapa sinyal H4 bisa ngelok saat pasbim sinyal negatif. Ini untuk non metrik ya, non metrik lebih mudah lagi karena nggak perlu standby negatif untuk relaynya. Jadi ini standby positif nggak apa-apa. Ini untuk low nya, ini saya misalkan low negatif, high negatif, semua negatif, yang standby positif ini bisa dijumper. Terus sinyal low nya negatif, low negatif, ini juga sama untuk high nya. Baik, itu sinyal sama juga. Ini kita buat sama dulu ya.
nanti kira-kira masuk apa enggak, nanti biar paham. Ini sudah keluar positif, ini nantilah ini 30-nya ke aki 30. Untuk standby-nya boleh dijemper, boleh ngambil standby positif untuk 86-nya. Ini juga aki boleh dijemper, boleh standby, ikut standby 4. Ini ketika nyala, low-nya oke, nyala, sudah keluar positif dari aki bilet. Terus untuk pas BIM-nya ketika disinyal dia sudah keluar positif. Ini kan positif pas BIM bilet itu kan harus low-nya nyala, sedangkan ini nanti bisa ditambah dioda di negatifnya. Ini nanti diodanya di negatif ya, ini arahnya ke sini nanti. Itu aja, jadi simpel kalau untuk sinyal negatif itu apa tanpa metrik itu bisa langsung per sinyal satu relay, nggak usah dirubah arah gitu lur. Terus untuk pengaman arus bocornya negatif, ketika semua negatif itu harus dikasih dioda. Ini arahnya kembali ke sini dioda, ini juga dioda sebagai pengaman, ini juga dioda. Ini nanti kalau kurang yakin biletnya bocor bisa ditambah dioda juga, tapi ya resiko panas ini buatnya besar, nanti di 2 kali 10 ampere. Tapi ini jarang, untuk bilet itu bocor jarang, jadi cuma ini aja. Tapi pernah juga saya dapat konsultasi, ternyata ini bocor juga bilet triple, dia triple 3 biji terus pakai bracket besi. Nah itu hati-hati yang pakai bracket besi, ketika nyekrupnya tidak kelihatan, terlalu mentok, akhirnya kena PCB, di situ arus bocor. Nanti kalau arus bocornya tinggi, kabel pun panas, dikasih kabel besar pun tetap panas kalau ada kebocorannya lebih yang tinggi. Makanya faktor ngelok BIM itu banyak, terutama harus bocor, bisa dari bilet, dari soket hampatnya, walaupun enggak sampai, nanti kalau diukur paling di bawah 5 volt itu tetap bisa nyala, tapi tidak bisa buka solenoid. Oke gitu loh, mudah-mudahan ngerti, aku pun yo nggak mumet jelas nih, ya Allah, mudah-mudahan paham lah. Jadi kalau ada yang masih belum jelas silahkan komentar, saya jelaskan dengan bahasa saya sendiri karena nggak sekolah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.